Pastor, saya minta maaf dulu nih, Pastor. Ya. Saya masih suka ngikutin berita, Pastor. Terutama berita akhir-akhir ini, Pastor. Berita perang antara bangsa-bangsa, Pastor. Oh, oke. Ini yang terakhir, Pastor. Presiden Amerika mengadakan penyerangan kepada Venezuela. Oh. Presidennya ditangkap, digiring, dibawa ke Amerika, dipenjara, diculik, Pastor. Itu terus negara Venezuela dibom-bomin gitu, Pastor. Itu ngeri banget ya. Lihat kayak gitu, Pastor. Kayaknya cuma di film-film, tapi sekarang kayaknya kok jadi real gitu, Pastor. Kayak sudah mulai mendekat gitu, Pastor. Ya ada yang bilang sih presiden Venezuelanya menurut Trump karena terlibat narkoba. Ada yang bilang nih soal politik perminyakan begitu kan, Pastor. Jadi cuman yang saya garis bawah itu ngeri perangnya itu, Pastor. Apalagi, Pastor, Thailand sama Kamboja, Pastor. Kita aja di Asia aja udah perang nih, Pastor. Masalah, ya nggak ngerti lah masalah politik mereka apa, tapi ini udah mulai mendekat. Nah, imajinasi saya bermain, Pastor. Ini gimana kalau kejadian di Indonesia, misalnya negara kita diserang, Pastor. Orang Trump aja nyerang negara lain sebebas begitu, Pastor, seenak-enaknya. Kan berarti kita juga bisa aja diserang. Kalau dia tersinggung apa kan, siapa tahu, Pastor. Tersinggung kenapa gitu sama kita. Kita diserang, Pastor. Terjadi perang dunia. Ketiga, perang di mana-mana. Nah, saya mau tanya gini, Pastor. Dari sisi kita, orang Kristen spesifik gereja Tuhan. Kalau perang dunia terjadi, Pastor. Apa yang akan gereja Tuhan lakukan? Mungkin saya pakai pilihan ganda, Pastor. Apakah cuma berdoa? Apakah kita akan tetap ibadah? B-nya, Pastor. Atau kita akan ikutan berperang juga, Pastor? Ini apa yang kita lakukan? Ibaratnya kita jagonya berperang di dalam doa, Pastor. Kalau terjadi perang seperti realnya, Pastor. Aduh. Saya udah kepikiran gimana kalau kita urunan, Pastor. Terus buat bunker, Pastor. Ya kan? Buat bunker aja, Pastor. Bunker bawah tanah. Keamanan, gereja paling aman. Jadi visioner juga, Pastor, ya. Gereja teraman. Bikin bunker. Di bawah tanah. Di bawah tanah. Persiapan perang dunia ketiga. Nah, apa yang gereja Tuhan mau lakukan? Apakah kita juga akan tetap konsepnya sama nih, Pastor? Ibadah gitu, khotbah, terus dalam kondisi perang, terus tetap nyanyi gitu. Apa yang mau dilakukan gereja Tuhan? Persiapannya apa untuk mencapai ke sana, Pastor? Yang pertama yang saya mau kita sama-sama harus pahami adalah semua isu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semuanya ada di dalam kendali, ada di dalam pengaturan pemerintahan kerajaan sorga. Itu keyakinannya. Itu harus dibangun menjadi dasar keyakinan kita. Dan kalau kita berbicara tentang pemerintahan kerajaan sorga, ini jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang hanya sebuah selimut rohani atau slogan rohani. Ini betul-betul real government, spiritual government, pemerintahan rohani. Tapi spiritual, gimana? Bukan dalam arti mistis atau istilahnya sesuatu yang sifatnya di awang-awang. Di awang-awang. Ini real. Kurang lebihnya sama seperti kita mengatakan bahwa di bumi ini ada negara Venezuela, ada negara Amerika, ada negara Zimbabwe. Kita tidak melihatnya. Tapi itu sesuatu yang real, sebuah negara yang real. Nah, kerajaan sorga juga sebuah negara yang real, hanya di alam yang berbeda. Nah, gambarannya kurang lebihnya kita katakan seperti ini. Negara-negara itu adalah negara di luar negeri. Lebih mudah diterima, kan? Nah, kita juga bisa bilang bahwa kerajaan sorga juga sebuah negara, sebuah pemerintahan yang real, tapi di luar negeri. Udah mulai bisa diterima. Nah, yang menariknya kerajaan sorga ini adalah pemerintahan
yang lebih super dari semua negara-negara, baik itu dalam bentuk pemerintahan kerajaan, kesultanan, terus apalagi republik, atau apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kurang lebihnya, saya bisa memberikan penegasan bahwa semua negara-negara, bangsa-bangsa, termasuk raja-raja, presiden, dan penguasa yang ada di negara-negara tersebut, semuanya adalah hasil persetujuan dari kerajaan sorga. Hasil persetujuan. Wah, oke. Dan yang lebih menarik lagi, kalau menurut firman Tuhan, sorga memberikan persetujuan tersebut berdasarkan masukan, petisi dari orang-orang percaya gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi. Dari gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi. Oke. Jadi dengan kata lain, kita sebagai gereja harus mulai berpikir jauh lebih lebih selaras dengan prinsip firman. Jangan cuma berpikir punya paradigma dari perspektif sebagai lembaga keagamaan. Karena gereja tidak pernah didesain Tuhan menjadi lembaga agama. Oke. Manusia, pendeta, dan mungkin ya orang-orang tertentu yang memelintir gereja itu sehingga menjadi institusi keagamaan. Iya. Pada dasarnya gereja itu adalah institusi kerajaan. Oke, itu memang tertulis di Alkitab ya, Pastor? Yes, Jelas. Oke. Jelas. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Nah, kata eklesia itu bukan bahasa rohani. Eklesia itu bahasa politik, bahasa pemerintahan. Yang kalau di zaman sekarang, kurang lebihnya eklesia itu adalah DPR kalau di pusat. Atau DPRD kalau di daerah. Iya. Jadi sebuah lembaga pemerintahan. Pemerintahan kerajaan. Yes, Ya. pemerintahan kerajaan sorga yang punya otoritas untuk membuat petisi, membuat undang-undang yang memastikan kemajuan daerahnya dan memastikan terrealisasinya apa yang menjadi agenda pusat di daerah di mana eklesia itu berada. Nah, kita sebagai gereja itu ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi lembaga kerajaan. Diberi kunci kerajaan untuk menentukan mana yang kita izinkan boleh terjadi dan mana yang tidak boleh terjadi. Kuasa untuk membuka dan untuk menutup itu sudah Tuhan berikan kepada gerejanya. Nah, sayang sampai sejauh ini gereja itu hanya menyadari atau punya identitas bahwa dirinya itu adalah institusi keagamaan. Sehingga setiap kali ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya, gereja selalu menjadi institusi pertama yang merasa menjadi korban. Iya, menjadi institusi yang bisa jadi paling panik juga. Iya, karena mentalitasnya tidak dibangun berdasarkan jati diri yang utuh atau jati diri yang sejati. Jati diri kita itu apa sih sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan? Ditetapkan oleh sorga sebagai agen yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi di atas muka bumi. Waduh. Gimana, Pastor? Berarti artinya, Pastor, seharusnya kita punya kuasa untuk menghentikan perang, nggak begitu, Pastor? Kalau ini presiden tidak benar, ini penguasa hidupnya jahat, bahkan menghalang-halangi kuasa Injil. Doa terus, doa terus. Tuhan akan bertindak merekayasa. Situasi, peristiwa, keadaan apapun akan dibangun, dibikin oleh Tuhan untuk terjadi dengan satu tujuan, menjawab doa dari orang-orang percaya yang ada. Oke. Karena tidak sedikit narasi-narasi yang dibangun di media, ya pasti punya kepentingan tertentu. Pasti punya agenda-agenda di balik narasi yang dibangun. Iya. Nah, kita tidak mau terjebak dengan agenda yang ada
dalam dunia atau agenda duniawi. Kita punya agenda kita sendiri. Dan agenda kita hanyalah kerajaan sorga. Loyalitas kita cuma hanya kepada Kristus Sang Raja. Dan tujuan hidup kita hanyalah mewujudkan apa yang menjadi rencana, rancangan, dan agenda kerajaan sorga. Bukan yang lain. Berarti maksudnya Pastor, dari sekarang kita sudah bisa menaikkan suatu doa di hadapan Tuhan. Harusnya bukan dari sekarang, dari dulu-dulu. Iya, udah telat Pastor. Harus dimulai nih Pastor. Harusnya dari dulu. Harus dimulai dari terbangunnya sebuah kesadaran. Terbangunnya sebuah pemahaman. Bahwa kita ini sebagai gereja bukan cuma agen untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam dosa supaya kalau mati masuk surga. Tapi kita ini adalah agen kerajaan yang bahkan ditetapkan oleh Sang Raja sendiri, pusat pemerintahan kita, untuk memastikan dunia ini mengalami pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa untuk kembali dibuat jadi sama seperti di sorga. Makanya saya potong dulu. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, tidak boleh berhenti hanya pada doktrin keselamatan. Sementara masalahnya gereja-gereja selama ini hanya mengajarkan doktrin keselamatan. Ya tidak salah. Kalau kita mati itu karena sudah ditebus dengan korban Kristus, pasti masuknya ke sorga, itu tidak salah. Tapi kalau berhenti hanya pada doktrin keselamatan, dan kita tidak pernah membagikan, menjelaskan doktrin kerajaan, ya kita nanti hanya akan berhenti menjadi lembaga institusi kerohanian. Bukan lembaga institusi kerajaan yang punya kuasa, otoritas untuk mengubahkan apa yang ada di sekitarnya. Makanya penting sekali untuk kita mulai membuka hati kita dan mencari tahu, apa sih doktrin kerajaan sorga itu? Nah, dengan kita mulai berfokus membangun doktrin kerajaan menjadi dasar keyakinan dalam hidup jemaat, kita nanti akan mendapati jemaat ini akan muncul, terlahir menjadi orang-orang yang sama sekali berbeda. Tidak seperti yang selama ini kita lihat, selalu merasa jadi korban keadaan. Menjadi victim dari situasi peristiwa yang ada di sekitarnya. Padahal kita ini penentu. Bukan korban, bukan victim. Kita ini penentu. Apa yang harusnya terjadi di hari depan, kita yang menentukan lewat doa-doa kita. Kita memberikan petisi ke sorga. Tuhan, harusnya di bumi terjadi begini, 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 begini. Nah, dari sorga, Tuhan bilang, setuju. Nah, kenapa? Karena dia mendapatkan masukan dari agennya di atas muka bumi ini. Sedahsyat itu ya, Pastor. Maksudnya seberpengaruh itu keberadaan kita sebagai orang percaya. Betul, karena bagaimanapun juga, untuk Tuhan melakukan intervensi di atas muka bumi ini, dia itu harus pakai orang. Dia tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk, tahu-tahu, wah Tuhan bekerja. Tidak. Bahkan ketika kita baca di Alkitab, Roh Kudus tercurah, itu kan sifatnya ilahi. Tidak bisa direkayasa, tapi bisa dipersiapkan. Kenapa? Apa yang menjadi alasan Roh tercurah dalam Kisah Rasul 2? Yang pertama, Yesus Sang Raja sudah memberi janji. Lalu yang kedua, para murid mempersiapkan diri dalam doa. Makanya ketika Tuhan mendapati ada pintu gerbang yang bisa dia pakai untuk masuk ke alam lahiriah, baru dia bertindak. Nah, kita harus memastikan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, dibangun dengan kuasa firman dan pekerjaan Roh Kudus untuk menjadi pintu gerbang sorga di atas muka bumi ini. Jangan biarkan iblis dengan kekuatan neraka punya orang-orang fasik, orang-orang jahat yang berfungsi jadi pintu gerbang neraka. Kan mereka punya kekuasaan, bikin keputusan ini, bikin keputusan itu, dan semua itu merugikan banyak orang. Lewat hidup kita, lewat keputusan yang kita buat, lewat kehidupan sehari-hari kita, semua agenda, rencana, isi hati Tuhan, dan kekuatan kuasa Roh Kudus, itu akan bisa termanifestasi di atas muka bumi ini. Dengan Roh bergerak lewat hidup kita,
maka akan ada tatanan kehidupan baru yang bisa terlahir di atas muka bumi ini. Iya. Ya, jadi begini, Pastor. Tadi kan Pastor bilang bahwa pencurahan roh itu sesuatu yang dipersiapkan. Yes. Dan juga bahwa keberadaan bumi ini ditentukan oleh kondisi manusianya kan, Pastor? Ya. Nah, mungkin nggak, Pastor? Maksudnya pencurahan roh itu sendiri dapat mengubahkan hati daripada orang-orang fasik. Karena justru kan itu, tujuan Pastor. Roh Kudus dicurahkan adalah untuk mengubahkan hati banyak orang. Oke. Karena kalau kita hanya sekedar mengkonseling, memberi nasihat, kasih omongan bijak, nah, orang sudah Iya. udah bilangnya apa pret gitu aja udah. Iya, udah capek Pastor dengerin gitu. Tapi ketika ada orang yang dikuasai oleh Roh Kudus bercakap-cakap, nah ini yang luar biasa. Perkataan kita itu sebetulnya mempersiapkan jalan untuk terjadinya pencurahan roh. Iya. Jadi ketika kita bicara dengan seseorang dan lewat kata-kata kita berhasil mulai membuka hati orang tersebut, pencurahan Roh Kudus pasti akan terjadi. Hidup orang itu pasti akan diubahkan. Dan perubahannya pasti sangat signifikan. Dan itu bukan nunggu Roh Kudus dicurahkan dari langit lagi. Roh akan dicurahkan dari hidup kita, menjangkau, melawat orang yang kita ajak bercakap-cakap. Bahkan saya percaya lewat teknologi seperti ini, saudara di rumahmu masing-masing, dengan saya terus berbicara, mempersuit dirimu, meyakinkan dirimu, mencoba membuka hatimu, memahami, menangkap apa yang menjadi pikiran dan hati Tuhan. Maka hati saudara juga semakin dipersiapkan untuk mengalami zaman Tuhan. Maka dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, saya bisa berkata, Roh Kudus jamah hidup orang-orang itu. Bawa mereka untuk menyerahkan dirinya kembali menjadi alat di tangan Tuhan. Selama ini ada banyak orang percaya hidup untuk dirinya sendiri. Selama ini ada banyak orang hidup untuk mengejar kepentingan pribadi, kesuksesan pribadi, dan berbagai macam kekayaan yang sifatnya pribadi. Tapi hari ini saya berdoa, Roh Kudus meyakinkanmu, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, memastikan engkau memiliki kecenderungan hati yang tertuju hanya kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Dan kau alami betul dari hatimu ada dorongan untuk engkau menyerahkan hidupmu bagi kepentingan kerajaan sorga. Terjadilah atasmu. Tuhan sekarang memiliki ada tambahan senjata, tambahan pintu gerbang untuk dia bergerak di atas muka bumi ini, yaitu lewat hidupmu. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Pastor, berarti kan gereja itu nggak boleh terus lahiriah terus ya, Pastor? Nggak boleh. Manusiawi gitu. Benar-benar kalau yang konsep yang Pastor Simon sampaikan ini kan memang ada dalam otoritas, berkuasa, kepenuhan roh. Betul. Benar-benar di standar yang Tuhan tetapkan gitu, Pastor. Yes, harus. Di sana ya, Pastor ya? Harus. Makanya penting sekali untuk setiap kita sebagai pemimpin, hamba-hamba Tuhan, kita ini harus mulai belajar mencari tahu. Ini saya garis bawahi lagi. Doktrin kerajaan sorga. Karena selama ini hampir tidak ada pendeta yang mengajarkan prinsip tersebut. Hampir tidak ada hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita duduk setahta dengan Kristus dan memerintah sebagai raja-raja dalam kehidupan sehari-hari ini. Apa mungkin ngeri juga, Pastor, kalau ngajarin itu? Maksudnya ngeri dalam arti begini, Pastor. Misalnya contoh, saya mau ngajarin begitu nih, Pastor, ke orang. Kayak, mungkin saya juga kayak kurang yakin juga kan, Pastor. Iya, Pastor. Kan itu kan sesuatu yang udah di atas, terus kenapanya di tahta Tuhan, Pastor. Kalau udah ngomong, itu kan udah pasti sesuatu terjadi. Harus, pasti. Iya, mungkin ya takut juga, Pastor. Terjadi Makanya atau perlu kita terus belajar membangun takaran iman kita. Takaran iman, iya. Dimulai dengan kita mengupdate diri dengan input-input kerajaan. Oke. Mengupgrade diri dengan pekerjaan Roh Kudus yang membawa input kerajaan itu menjadi sesuatu yang real, nyata, hidup, termanifestasi, kita alami dalam hidup sehari-hari. Nah, dari situlah secara perlahan tapi pasti kayak seorang putra mahkota
anak kerajaan dipersiapkan untuk menjadi raja. Nah, kita pun sama. Kita ini sedang terus dipersiapkan oleh Roh Kudus lewat penyingkapan-penyingkapan firman, lewat interaksi dengan hamba-hamba Tuhan yang terhubung dengan realitas sorga. Itu supaya kita dipersiapkan menjadi para raja yang akan memerintah dalam kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini dalam hidup sehari-hari. Bukan nanti loh. Bukan nanti waktu kerajaan 1000 tahun. Bukan. Tapi dimulai dari hidup kita sekarang. Di kehidupan sehari-hari kita sekarang. Ini menjadi persiapan kita untuk nanti kerajaan 1000 tahun. Bukan nanti nunggu kerajaan 1000 tahun. Baru kita nanti memerintah sebagai raja bersama Kristus dalam hidup sehari-hari. Tidak. Oke. Pastor, saya bisa ngerasa ya, Pastor ya. Ini kan Pastor Stephen memang berbicara dengan 1000% keyakinan. Yes. Sangat yakin sekali. Nah, bagi saya pribadi ngerasa begini, Pastor. Sepertinya ada di sesuatu yang agak sulit dicapai, tapi waktu Pastor Stephen ngomong, Pastor Stephen kayak gambarannya kayak gini, Pastor. Kayak nangkep leher saya, terus ngomong, percaya di sini. Pokoknya begini yang terjadi, ini yang benarnya, ini yang semestinya. Harusnya di sini, gitu Pastor. Rasanya kayak gitu Pastor. Ya memang akhirnya oke. Kayak gitu ya Pastor. Karena kan itu sesuatu yang namanya dunia spiritual, terus memang real, tapi spiritual real, nyata. Itu kan sesuatu yang kita mau nyarna. Tapi Pastor kayak narik. Ini yang benar, pokoknya di sini yang benar. Begini keyakinan, ini seharusnya. Gitu, Pastor. Nah, saya percaya pekerjaan firman dan roh yang selama ini Tuhan terus kerjakan, Tuhan terus bangun di jemaat BCC, ini akan menjadi semacam prototipe untuk terbangunnya gereja Tuhan atau rumah Tuhan secara rohani. Dalam arti kata apa? Ini bukan cuma sekelompok kecil orang percaya doang. Tapi ini akan mulai menghamiri, akan mempengaruhi, dan akan membangun kehidupan banyak gereja-gereja lokal yang lain. Para pemimpin rohani yang lain. Sehingga sama seperti kalau kita bilang satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota, rumah Allah secara rohani juga merupakan kumpulan dari orang-orang percaya, para pemimpin rohani, gereja-gereja lokal yang terdiri dari berbagai macam ragam, entah itu berbeda denominasi, berbeda kota, berbagai merek. Yang penting mereka meyakini hal yang sama. Nah, ketika ini mulai terbangun, kita sekarang punya eklesia. Nah, ketika terbangun eklesia, kita akan melihat apapun petisi yang kita naikkan ke sorga, itu langsung akan terwujud. Langsung akan termanifestasi. Tuhan bertindak dengan kedaulatan kuasanya. Berarti beda denominasi, nggak masalah. Yang penting satu keyakinan. Yes. Dan keyakinan yang Pastor Stephen sampaikan tadi kan. Iya kan, Pastor? Yes. Meyakini bahwa doktrin kerajaan itu harusnya menjadi doktrin kehidupan sehari-hari kita. Iya. Gitu. Nah, kalau kita bilang, oh enggak bisa Pak, setiap gereja, masing-masing gereja itu punya doktrinnya sendiri-sendiri. Sebetulnya, mau doktrin apapun yang sekarang ini dibilang sebagai doktrin gereja atau doktrin sinode, dan sinode A, B, C, mungkin bisa punya doktrin gereja lokal yang berbeda-beda atau doktrin sinodal yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya ini semua bisa dikelompokkan jadi satu. Ini semua bicara doktrin keselamatan. Sementara yang Tuhan mau, kita tidak berhenti di doktrin keselamatan. Tapi kita mulai membuka diri untuk menerima dan membangun hidup berdasarkan doktrin kerajaan. Nah, doktrin kerajaan inilah yang akan menjembatani perbedaan yang ada antara denominasi A dengan denominasi B, antara sinode A dengan sinode B. Nanti tidak akan ada lagi sinode A yang mengatakan sinode B keliru, sesat, karena doktrin keselamatannya tidak tepat. Lalu sinode C bilang, wah sinode A juga tidak akurat, karena begini, karena begitu. Yang satu bilang, oh itu pasti karena didasarkan oleh Calvinis. Yang lain lagi bilang didasarkan karena apalah gitu. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Karena masing-masing mereka
hanya menangkap sekelumit, membawa secuplik kecil, tapi sudah merasa punya semua. Okay. Sementara doktrin kerajaan itu membawa kita untuk melihat dari perspektif sang raja. Okay. Jangan terjebak seperti 5 orang buta yang diajak ke kebun binatang dan mencoba mengenali seekor gajah. Nanti yang satu menganggap yang pegang belalai sesat. Kenapa? Nah, gajah itu kayak tambur. Kenapa? Dia pegang badannya. Dan yang pegang kuping merasa, wah semua sesat. Kenapa? Karena dia pegangnya kuping. Gajah itu kayak kipas. Mari kita kayak orang yang melek matanya. Sehingga melihat, ya ini semua ini adalah bagian dari gajah. Oke, jadi kita menemukan ada perdebatan lagi. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi saling sesat menyesatkan. Kenapa? Karena kita belajar menangkap pikiran sang raja. Hidup dari apa yang sang raja maksudkan, bukan apa yang manusia tafsirkan. Yes. Mempunyai keyakinan terhadap prinsip kerajaan sorga itu sendiri. Membangun hidup dari prinsip kerajaan dan mulai berfungsi menjadi agen kerajaan. Wow, artinya kita nggak perlu bangun gereja bunker Indonesia, Pastor. Udah nggak perlu, Pastor ya? Nggak perlu. Itu kondisi yang aman tapi menyesatkan ya, Pastor. Menyesatkan. Jadi fokus membangun hidup terhadap dalam Injil kerajaan itu sendiri. Yes, itulah yang akan membawa hidup kita berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Saya berdoa, biarlah setiap kita sebagai pemimpin, bahkan jemaat, kami betul-betul alami ada pekerjaan firman dan roh yang terus membawa kami melampaui batasan-batasan doktrinal gerejani yang dibuat oleh manusia. Tapi kami betul-betul hidup dalam doktrin kerajaan yang datang dari Sang Raja sendiri. Terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Amin, amin, dan amin.